Masa jabatan dan dana desa diusulkan bertambah dalam rapat Badan Legislasi DPR pada Kamis kemarin. Masa jabatan kepala desa diusulkan diperpanjang menjadi 9 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kali. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan kali ini kita mau menyoroti DPR yang sedang menyusun RUU soal desa, balik, dan katanya jabatan kepala desa yang sekarang itu adalah 6 bulan 3 periode. Mau dibuat menjadi 6 tahun 3 periode, mau dibuat menjadi 9 tahun 2 periode saja, Bang. Iya. Dan katanya dana desa yang tadinya dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Ya. Gimana tuh, Bang? Setuju gua. Setuju. Kenapa? Gini, karena orang kan menganggap cuman kepala desa doang. Sebenarnya kan sama-sama 18 tahun ya, kalau kita hitung-hitung di belakang ya. 6 tahun 1 periode, kalau dikali 3 berarti dia 3 periode kan begitu kan. 6 kali 3 berarti 18. Sementara 9 tahun dikali 2 saja cukup untuk dijadikan 18 tahun. Sekarang kita coba logik ya. Tahu nggak pemilihan kepala desa, nggak usah jauh-jauh lah, sini aja nih di Bojongkoneng, Karangtengah, itu habis miliaran loh. Beneran, satu kepala desa 1-2 M nggak kemana. Coba untuk mereka calonin. Dan gua, kenapa gua bisa tahu? Karena gua pernah ada anak buah gua satu itu nyalek, nyalon. Jadi kepala desa di sini. Pilkades. Ya, bekas anak buah gua dan sekarang masih anak buah gua sih. Dia apa namanya jadi sempat nyalon Pilkades. Itu butuh duit sampai sekian miliar gitu. 1-2 miliar gitu. Wah, kenceng sekali untuk maju jadi itu. Nah, sekarang kalau ada 3 periode, berarti dia harus 3 kali pemilihan. Kalau ada 3 kali pemilihan, maka dia harus habisin berapa miliar tuh. Betul nggak? Sementara kalau kita pangkas jadi hanya 2 periode, itu jauh lebih efektif. Programnya dia untuk masyarakat di desa jauh lebih bagus, lebih mengayomi masyarakat. Karena kan jabatan kepala desa ini kan politis, tapi bukan politik nasional, sehingga yang penting dia bisa mengatur rukun warga, rukun desa, dia bisa atur dengan baik, dana desa bisa tersalurkan dengan baik, pembangunan desa lancar. Pembangunan desa juga kan itu diatur ada perdanya kan begitu, ada perda, ada perbub gitu kan yang mengatur itu gitu kan. Sehingga kalau memang seandainya pembangunan, yang penting dia bisa lakukan itu, gua rasa cukup gitu ya. Artinya dia 9 tahun ini kan bukan jabatan yang memegang tampuk kekuasaan yang bagaimana gitu, karena kepala desa bukan jabatan yang terlalu politis yang gimana banget gitu, sehingga gue sepakat supaya calon kepala desa ini tidak menghabiskan uang yang terlalu besar gitu, karena harus berapa kali coba. Bahkan kalau saran gua ya nggak usah 18 tahun lah, satu kepala desa cukup, misalnya katakan 1 periode aja. 1 periode 10 tahun udah clear. Gak usah sampai 18 tahun. Kan begitu. Ngapain coba orang sampai jadi kepala desa tuh sampai 2 periode, 3 periode, ngapain gitu. Tapi kan takutnya Bang, semakin lama periode satu orang menjabat gitu kan, banyak terjadi penyelewengan nih gitu. Mulai dari penyelewengan dana desa. Maka kan kalau untuk penyelewengan itu, kembali lagi, seorang kepala desa itu kan dia punya jajarannya juga. Ada sekdes, ada PMS-nya juga di sana. Ya harus diawasi dengan baik. Ya itu kan kembali lagi kita serahkan kepada bupatinya. Ya bupatinya ya harus benar-benar menyiapkan satu tim investigasi atau tim pengawas dana desa gitu. Tim pengawas itu berguna untuk mengawasi kepala desa yang menggunakan dana desa tersebut kan begitu. Setiap anggaran yang keluar itu berapa, diperuntukkan untuk apa, harus jelas kan gitu. Itu poinnya loh. Jadi semua patokannya ada di bupati kan. Nah sekarang kalau memang takut diselewengkan, di desa itu jauh lebih cepat omongan tuh daripada
daripada di pusat ya. Kita bicara di desa aja nih. Hari ini tetangga kita yang itu beda RT aja nih. Beda RT atau beda RW. Masih satu desa. Di sana ada terjadi apa, di sini tahu kok. Oh, oke. Gitu. Jadi mau nyeleweng apa? Dana desa itu nggak gede-gede amat juga, yang di istilahnya nilainya tidak gede-gede amat. Mau diselewengkan bagian mananya. Sementara dana desa itu setiap diperuntukkan itu tetap ada persetujuan bupati. Dia hanya eksekutor. Kepala desa itu cuma eksekutor. Apa namanya? Bukan dia juga yang menetapkan, ini dana desa ini untuk ini ya, untuk ini, nggak begitu. Semua itu dari bupati. Bupati yang menyusun bahwasanya, ini sekarang dana desa sekian ya, yang mana dana desa ini diperuntukkan untuk ini. Dia cuma eksekusi, dia menyalurkan. Kan begitu. Sehingga kalau untuk mengawasi penyaluran dana tersebut, maka bupati itu menurut gua dia siapkan aja tim pengawas, tim investigasi. Kan begitu, audit dengan jelas. Kalau memang benar ya benar, enggak ya enggak, udah gitu aja kan. Nggak ribet lah. Kalau menurut gua nggak ribet lah. Dan kalaupun misalnya terjadi penyelewengan belum selesai masa periodenya, bisa juga dicabut. Bisa dicabut, bisa dicopot. Itu hak prerogatifnya bupati. Dia bisa dicabut SK-nya, ya kan? Lalu dilakukan pemilihan kepala desa ulang apa segala macam, itu bisa dilakukan kok. Jadi jangan jangan terlalu berlebihan, karena ini sebenarnya berita dibesar-besarkan hanya untuk menutupi hal-hal yang menurut gua nggak penting mungkin. Ya bisa jadi. Kan gitu. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Mungkin aja hanya untuk menutupi kasus ya Dewi Persik dengan Pak RT-nya, kan kita nggak tahu. Tapi kalau terkait dengan pembangunan sendiri, apakah dengan perubahan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periodenya itu juga berdampak lebih baik untuk ke desanya? Wih, tahu nggak? Kita nggak usah katakan 9 tahun ya. 6 tahun aja bangun satu desa itu untuk ngabisin duit, kalau per tahunnya 1 miliar, berarti ada 6 tahun 6 miliar itu. Itu cepat dan bagus kok itu. Maksudnya nggak perlu makan waktu. 1 tahun 1 miliar itu untuk dihabisin. Mungkin dalam waktu 6 bulan aja habis itu duit. Untuk serapan anggarannya biar benar-benar tersampaikan, tersalurkan ke masyarakat. Jangankan tunggu sampai 1 tahun, 6 bulan aja keluar kok itu. Jadi nggak selebay itu, tidak seberlebihan itu, sehingga menurut gua ya nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus gitu ya. Malah lebih bagus lagi, nggak usah sampai 2 periode, 1 periode tapi 10 tahun nah clear. Ya kan? Gitu. Dan mungkin dengan istilahnya nilai 1 miliar sampai 2 miliar untuk menjadi seorang pilkades itu, dengan masa periode yang lebih panjang, nilai korupsi juga jadi bisa lebih turun kali Bang? Oh iya, jauh lebih turun kalau menurut gua. Karena kan segini, setiap ada pemilihan yang mana dana yang digunakan untuk pemilihan itu jauh lebih besar, otomatis seorang kepala desa di isi kepalanya adalah ketika dia duduk, lazimnya dia pasti akan berpikir bagaimana cara balik modal. Tahu nggak gaji kepala desa itu berapa? Nggak tahu. Nggak sampai 2 juta, nggak sampai 1 juta malah. Katanya cuma 900.000 atau berapa gitu. Coba nggak percaya, gua lupa ingat. Tapi segitu, coba aja. Gaji kepala desa segitu gitu loh. Terus apa? Mau diharapkan apa gitu loh dari situ? Makanya rentan untuk terjadinya korupsi ya Bang? Iya gitu loh. Nggak gede lah. Coba cek berapa gaji kepala desa. Seingat gua sih begitu. 2 juta. Ya 2 jutaan. Nah, 2 jutaan enggak. Istilahnya nggak sampai 3 juta lah. Kalau zaman dulu waktu tahun berapa itu masih 900-an, gue tahu itu ada. Gitu. Berarti ini di bawah UMR malah. UMR. Kan coba kan, iya kan? Iya. Jadi maksud gue, udahlah apa sih yang diributin, hanya cuma urusan kepala desa begitu. Kan begitu. Ya sudah, dia mau bangun. Ya sekarang kalau memang seandainya mau dibikin tim pengawas atau tim pengawal dana desa tersebut, ya itu udah pinter-pinter bupatinya lah. Kan gitu. Balik lagi, tinggal dari pengawasan rakyat, pengawasan itu kepala desa ya. Bahkan ya kalau menurut gua ya, ini ya kita nggak tahu apakah saran gua ini bisa diterima apa enggak. Tapi kalau menurut gua, kepala desa itu kayaknya nggak perlu dipilih deh. Jadi tunjuk aja sama bupati, sama kayak lurah-lurah di Kota Madia. Oh tapi kalau ditunjuk
bisa jadi kaki tangan dong. Kalau misalnya misalnya kalau bupatinya bagus gitu. Tapi kalau misalnya bupatinya nggak oke, terus nunjuk semua yang jadi kepala desa. Gimana dengan Kota Madia? Kota Madia itu lurah itu kan tingkatnya kepala desa. Lurah itu kan PNS, bukan dipilih masyarakat. Ditunjuk. Di Kota Madia sama aja kan? Apa bedanya? Bedanya satu kabupaten, satu Kota Madia. Kabupaten itu kelurahan di situ diganti disebut dengan desa. Lalu lurahnya disebut kepala desa. Pak lurahnya itu disebut kepala desa. Nah sekarang kalau di Kota Madia ya lurah, ya kantor kelurahan. Nah begitu. Nah sekarang camat bisa dipilih, ditunjuk langsung oleh bupati. Camat tidak ada pemilihan kan? Tidak ada pemilihan camat kan di desa kan? Apa di satu kecamatan. Kabupaten kan, di satu kecamatan kan. Nah sekarang itu bisa. Kenapa lurah nggak sekaligus ditunjuk? Maksud gua udahlah, ngapain sih? Aduh, hal-hal kayak gitu tuh justru menambah perpecahan antar warga gitu. Skup lurah itu udah kecil ya. Satu kelurahan tuh kan nggak terlalu besar gitu ya. Satu kelurahan tuh nggak terlalu besar, kecil begitu. Itu aja dibuat perpecahan sedemikian rupa hanya urusan satu kepala desa, hanya urusan satu pemilihan kepala desa. Tapi yang mungkin ditakuti adalah jumlah kelurahan atau desa ini kan banyak gitu bang. Gitu, maksudnya satu desa 1 miliar, kalau desanya banyak kan miliarnya gede juga bang. Ya desa kan sesuai dengan, nggak mungkin lebih kan, istilahnya kayak misalnya kayak kita di Bogor, dia ada berapa nih di Bogor nih, ada berapa kecamatan, di satu kecamatan ada berapa kelurahan kan begitu. Ya itu saja menurut gua kan cukup gitu maksudnya. Satu kecamatan paling ada 3 atau 4 kelurahan, itu udah paling banyak gitu kan. Yang nggak akan mungkin yang gimana-gimana, semua sistem pemerintahan akan berjalan tetap dengan baik gitu. Tapi lebih efektif, tidak habis-habis waktu main tunjuk. Betul. SK bupati. Kan gitu. Bupati keluarkan SK untuk menunjuk siapa jadi lurah. Siapa iya tetap lurah atau kepala desa. Siapa jadi kepala desa. Dan bupatinya pun bisa di-trace apakah bupatinya terlibat atau enggak ya sebagai penunjuk gitu, dan bertanggung jawab gitu. Betul begitu. Nah, sekarang kan orang maju jadi kepala desa karena disukai sama orang. Sebatas itu doang gitu ya, karena warga. Tapi kita nggak tahu kan, kadang-kadang ada orang maju jadi kepala desa tapi tidak paham politik, akhirnya dimanfaatkan oleh si bupati, melakukan tindakan apa segala macam, si bupatinya tinggal buang badan, si kepala desa suruh tanggung jawab. Kan ada yang begitu juga. Nah, untuk menghindari hal-hal yang begitu gitu, maka menurut gua kepala desa udah ditunjuk aja berdasarkan SK. 1 bulan 2 bulan kepala desa tidak perform, pecat. Bisa kan? Copot, ganti lagi. Itu aja kan poinnya. Jadi kadang-kadang terlalu, maksud gua hal-hal begitu udahlah, itu terlalu berlebihan, yang dibuat-buat, dibikin-bikin hanya untuk ada berita aja gitu kan. Bener nggak? Oke. Mudah-mudahan dengan seperti yang diharapkan oleh para kepala desa, dengan adanya perpanjangan 9 tahun, jadi bisa menjalankan tugas lebih baik. Pembangunan desa pun katanya bisa jadi lebih berkesinambungan, nggak terjadi konflik of interest di dalam. Gitu ya. Oke, thank you Bang Pablo, thank you teman-teman Ngobrol Penting. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.